Saudara-saudara sekalian, kami mendapat laporan, mendapat informasi ada rencana mau merusak surat-surat suara. Jadi sesudah nyoblos dijaga dan dilihat, jangan sampai surat suara dirusak. Jelas? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah selalu mendukung channel ini. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan semua, gue jadi nggak habis pikir gitu ya, kok bisa ada pernyataan seperti itu dari Pak Prabowo ya. Jadi ada segelintir orang yang nanti pada saat waktu pemilihan akan merusak surat suara paslon 02 gitu. Ya gua nggak ngerti aja ya, kok bisa gitu kan, mereka kan di backingnya kan oleh penguasa ya. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang hal tersebut. Dan gue juga gak akan pernah lupa untuk menyisipkan video-video parodi lucu ya guys. Jadi tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk berkomentar ya guys. Oke guys, mari kita saksikan videonya. Yes. Gimana? Dapat lihat belum berita yang barusan? Aneh banget kalau seorang Prabowo ngeluarin statement kayak begitu. Lu itu nggak pantas untuk playing victim. Backingan lu tuh penguasa, dan cawapres lu itu anaknya penguasa. Justru yang kelihatannya berpotensi besar ngerusak surat suara, bikin kacau suasana, ataupun memanipulasi hasil suara, itu ya dari gengnya elu yang dibackingin penguasa. Kalau yang lain mah cuma salah satu dari rakyat biasa yang mau dikasih mandat untuk jadi pemimpin oleh rakyat Indonesia. Mereka tuh gak ada yang punya akses apapun ke dalam pemerintahan. Gimana caranya bisa ngerusak suara 02? Lagi pula nih ya, kalau elu yang udah dibackingin sama penguasa tapi masih takut sama kami yang rakyat kecil, berarti sebenarnya lu gak yakin menang dong. Apa lu? Kek, alasan lu apa sih tetap pilih Capres 02? Ya alasannya banyak kemajuan. Kemajuan? Ya. Salah satunya apa, Kek? Nih yang pertama nih. Nah, yang pertama pajak dinaikkan. Nah itu kan kemajuan. Terus apa lagi, Kek? Nih yang kedua, kita punya program makan siang gratis. Kan enak kita. Makan tidur. Ya nggak perlu kerja. Terus apa lagi, Kek? Ya, yang ketiga nih, banyak lapangan kerja. Bu anak pekerjaan kuli nyangkul, terus nanam singkong. Biarpun panennya gagal total malah ngabisin duit rakyat. Mikir Wir, harga-harga udah pada naik semua, lu masih pada melegeg aja. Mikir Wir, siang makan malam makan, pilihan kok masih pelin-pelan. Mikir Wir, lu aja nggak dipikirin, masih teriak all in all in. Mikir Wir, mikir nggak pikir? 2019 saya disuruh Pak Jokowi jangan memilih yang melanggar HAM. Saya turutin Pak. Terus 2024
Pak Jokowi memilih yang melanggar HAM. Sorry ya, sorry. Mau pilih anak Jokowi? Periksa dulu kepala kau tuh. Masih ada isinya apa enggak? 10 tahun sengsara, mau nambah 5 tahun lagi. Kan bodoh. Adalah rekaman video dari kampanye salah satu partai yang mendukung paslon 02. Pasti kita tahu, kalau kita perhatikan gambar-gambar di sekeliling lapangan itu, gambar-gambar dari anak Pak Lurah. Tapi perhatikan bagaimana situasi lapangan situ, ternyata sepi, sunyi, hanya sekelompok massa di depan panggung. Apalagi kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ juga sang ketua partai itu sedang berpidato, tapi ternyata sambutan masyarakat Jogja itu begitu dingin. Untuk kita ingat, salah satu petinggi partai ini pernah menyinggung perasaan masyarakat Jogja yang mengotak-atik soal dinasti di kerajaan Yogyakarta. Mungkin ini sebuah karma buat partai ini ya, yang begitu berani dan begitu gegabah mengotak-atik sesuatu yang sifatnya sudah kultural dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Seolah ingin menjadi hero kesiangan, tapi tidak tahu konteks sejarahnya. Gue dengar-dengar bini lu mau lahiran ya, Dik? Iya, Bang. Prediksi dokter kapan kira-kira lahiran ya, Dik? Pertengahan bulan ini kayak, Bang. Pas pemilu dong. Kira-kira anak lu mau namain siapa, Dik? Anis dong. Lah kok Anis? Biar anak sesuai, Bang, sama pilihan gua. Amin. Moga-moga aja yang pada punya anak ntar bakal anaknya mirip sama yang dipilih, Bang. Lah, ntar kalau milihnya yang calon sebelah, anaknya bisa joget mulu urusannya. Lebih anak punya anak joget aja mah. Capek-capek jadi aktivis, memperjuangkan hak asasi manusia. Milihnya calon presiden pelanggar berat hak asasi manusia. Yang bener aja. Rugi dong. Sorry ya. Mundur, capres gue berani didesak, nggak cuman bagiin susu ke otak. Mundur, capres gue dengerin keluhan masyarakat, bukan malah mengeluh ke masyarakat. Mundur, capres gue dikasih videotron, bukan acting nangis biar ditonton. Mundur, capresku punya gagasan, bukan haus kekuasaan. Mundur, capres gue bagi gagasan, bukan menjual kegemoyan. Buat pendukung 02 nih, buat pendukung 02 yang ada di Jakarta ya, khususnya Jakarta, umumnya ya Jabodetabek ya, gue bilangin. Anies cuma ngomong doang, nggak bisa kerja. Itu kata orang yang nggak suka sama Anies. Tapi dia berangkat kerja pakai Jaklingko, pakai MRT, pakai Transjakarta. Cuma orang yang nggak suka sama Anies, yang bilang Anies nggak bisa kerja, tapi dia nongkrongnya masih di taman-taman kota, masih di taman-taman pinggiran kota. Yang ada di Jakarta. Cuma orang yang gak suka sama Anies, yang bilang Anies gak bisa kerja, tapi dia masih menggunakan fasilitas trotoar jalan Sudirman sambil jalan-jalan. Cuma orang yang gak suka sama Anies, yang bilang Anies gak bisa kerja, tapi pas JPO jadi, dia berlomba-lomba selfie di atas itu, sambil selfie. Cuma orang yang gak suka sama Anies, yang bilang waktu jadi Formula E jadi, dia ikut-ikutan bangga Indonesia punya sirkuit, punya acara sebesar itu. Cuma orang yang gak suka sama Anies, yang bilang Anies gak bisa kerja. Pas Sudirman Tamrin dilarang buat kendaraan motor, lu pada ngeluh-ngeluh, lu pada teriak-teriak ya, lu pada teriak-teriak. Akhirnya siapa yang mencabut izinnya? Pak Anies yang cabut izinnya, sehingga lu bisa berlalu lintas di sana, khususnya ya buat ojol-ojol, bisa nganter apa-apa ke situ. Kan gitu dah, yang nyambut perizinannya Pak Anies ya, oke?
Katanya cuma bisa omon-omon gak ada kerja nyata. Tapi lihat deh hasil sebenarnya, buzzer auto income. Omon doang, tapi bikin JPO tapal kuda. Cantik banget. Yang ini apa ya? Oke Oce, ganti nama Jack Lanoler. Ku bisanya ganti nama doang. Omong doang, tapi hasilnya revitalisasi kawasan Senen. Ini DP 0%. Ah, tidak mungkin. Ini cuma ganti nama aja kan jadi Jack Habitat. Omong doang. Tapi polisi dibikinin rumah susun. Apa? Kampung Akuarium Jakut. Kampung Bayam Jakut. Anjir, JIS lagi aja. Emang keren banget stadion JIS ini, bukan kaleng-kaleng. Omong doang, tapi bikin Jaklingko. Integrasi transportasi. Naik angkot gratis. 400 taman seluruh Jakarta. Tebet Eco Park. Anies ngomong doang. Bikin taman kok bisa sebagus ini ya? Alah jalan sepeda doang gampang. Tapi keren sih, ini banyak manfaatnya untuk pengguna sepeda dan bisa mengurangi polusi jika banyak orang naik sepeda. Oke guys, jadi kenapa ya paslon 02 kok malah playing victim ya? Jadi menganggap bahwa mereka tuh akan dicurangi gitu. Gue masih nggak ngerti ya, apa ini strategi ya? Ya bisa jadi aja kan ya. Mungkin ini ya, mungkin ya strateginya jadi kalau ada kecurangan gitu. Jadi mereka kan sudah siap dari awal ya membuat pernyataan gitu. Ya ini mungkin aja gitu kan. Tapi kan walau alam kita nggak tahu juga. Cuman ya aneh aja ya. Mereka kan surveinya paling gede gitu. Lagi terakhir kemarin kan gue lihat sampai 52% gitu kan elektabilitasnya kan. Tapi kok malah bilang ada segelintir orang yang akan merusak surat suara mereka gitu. Gak kepikiran sih kalau gue sih gak kepikiran ya. Masalahnya paslon 02 ini mereka kan dari penguasa ya, bukan dari oposisi gitu ya, jadi backingnya juga kan penguasa gitu. Apalagi sekarang presiden kita Pak Jokowi udah terang-terangan kan mendukung mereka kan. Jadi ya gue masih kayak takut gitu ya, nantilah namanya juga politik ya kan. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Semoga video yang gue sajikan tadi dapat menghibur kalian semua dan banyak memberi wawasan kepada kita tentang ya seperti inilah politik. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.